Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi, mas-mas dan mbak-mbak semua. Gimana KP-nya lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, lancar ya. Oke, baik. Pagi ini kita akan mencoba untuk mensosialisasikan format untuk laporan KP. Sebelum kita mulai rangkaian acara pagi ini, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk sosialisasi laporan KP sendiri nanti akan disampaikan oleh Bapak Haris Setiawan. Nanti tolong dicermati dengan baik ya apa yang harus ada di dalam laporan dan yang harus dituliskan. Oke, langsung saja untuk sosialisasi laporan KP saya serahkan sepenuhnya waktu dan kesempatan kepada Bapak Haris Setiawan. Monggo Pak Haris. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Suara Pak Haris kecil, Pak. Kecil ya? Iya, Pak. Suara saya sekarang sudah jauh lebih keras atau masih terdengar kecil? Udah lebih mending, Pak. Oke, sudah mendingan ya? Iya, Pak. Oke, sip. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih berkumpul pada pagi hari ini di di minggu pertama semester 6. Semester 6 ya. Semester 6 mahasiswa program studi biologi UAD. Nah, saya diminta tolong untuk Pak Ihsan menyampaikan terkait dengan format penulisan laporan kerja praktek agar nantinya teman-teman semua dalam proses penyajian data, penulisan, dan lain sebagainya itu juga dapat berjalan dengan baik atau menghasilkan pelaporan yang sangat baik. Memang pada saat teman-teman semua itu melakukan kerja praktek, itu ada beberapa instansi yang mungkin menginginkan segera melaporkan laporan terlebih dahulu, kemudian sebagai bentuk laporan yang ada di sana baru teman-teman diizinkan pulang. Tetapi ada beberapa yang diberikan kesempatan untuk menyusun laporan terlebih dahulu, setelah laporannya selesai baru diberikan ke instansi. Jadi memang ada beberapa instansi memiliki aturan tertentu. Nah, kita di sini di program studi biologi nanti kita menyesuaikan bagi teman-teman yang memang diberikan tenggang waktu yang singkat, misalnya 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan setelah melakukan kerja praktek, maka memang diminta secepatnya untuk menyusun laporan. Nah, untuk itu maka teman-teman diperlukan koordinasi dengan dosen pembimbing kerja praktek. Nah, koordinasi yang ada di sini nanti itulah yang kemudian nanti pelaporannya bisa dikirimkan ke instansi. Nah, tetapi nanti kalau misalnya misalnya laporannya kurang begitu baik untuk dilaporkan ke prodi gitu ya, dan ada beberapa data yang perlu divalidasi lagi. Nah, itu teman-teman juga masih diberikan kesempatan sesuai dengan tenggang waktu yang kita berikan. Jadi nanti bisa kalian revisi lagi, karena tadi yang diberikan ke instansi itu adalah modelnya itu istilahnya itu karena ada tenggang waktu atau deadline-nya. Nah, kemudian nanti boleh diperbaiki lagi, disesuaikan dengan penulisan yang ada di AD. Nah, kemudian dijadikan sebagai pelaporan di prodi, itu juga diizinkan. Tetapi kalau dari awal penulisannya sudah bagus dan sesuai dengan format prodi, itu
itu tidak perlu direvisi atau diperbaiki lagi. Modelnya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tidak ada tenggang waktu dari instansi, nah itu juga tetap harus dikerjakan dengan hasil yang baik, penulisan yang baik. Karena apa? Karena nanti akan berdampak atau ada efek apa ya istilahnya itu nanti ke instansi terkait. Jadi ya teman-teman harus bersungguh-sungguh dalam melaporkan laporan kerja prakteknya. Oleh karena itu sebelumnya mungkin saya apa ya istilahnya konfirmasi lagi ke teman-teman semua, mengingatkan bahwa mulai dari hari ini mungkin atau minggu-minggu yang lalu, oh iya, oke, yang mana? Oke, nah mulai dari hari ini dan minggu-minggu sebelumnya teman-teman di apa ya istilahnya diperbolehkan untuk segera segera ketemu dengan dosen pembimbing kerja praktek. Jadi kan sudah tahu biasanya sudah ada grup. Nah, sekarang giliran teman-teman semua itu sudah mulai bimbingan per hari ini mengenai perkembangan kerja praktek yang telah dilakukan. Nah, untuk model bimbingan dan lain sebagainya itu diserahkan ke masing-masing dosen pembimbing KP. Ada yang mau hendaki online atau offline itu kewenangan dari dosen pembimbing KP masing-masing. Dosen pembimbing KP masing-masing. Nah, kemudian di sini kami akan memberikan apa ya istilahnya itu format yang kita sepakati untuk yang ada di prodi untuk format laporan kerja prakteknya. Nah, sebenarnya ini nanti bisa tetap menyesuaikan, tetapi teman-teman diharap tidak berbeda jauh dengan format yang sudah kita tentukan. Karena nantinya ini yang akan menjadi pelaporan teman-teman semua. Oke, baik. Nanti di akhir akan ada sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nanti konfirmasi. Tetapi kalau misalnya kelupaan atau seperti apa, boleh langsung bertanya pada saat saya mempresentasikan. Jika saya share screen terlebih dahulu. Oke. Sebentar, nggih. Apakah nampak ini? Nah, tampak teman-teman semua? Sudah terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Sudah terlihat, Pak. Nanti apa namanya petunjuk penulisan KP ini akan saya share di grup angkatan. Jadi tenang aja teman-teman semua bisa melihat. Nah, di sini saya akan tekankan beberapa apa ya istilahnya yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semua. Instruksi kerja dan pedoman penulisan laporan KP. Instruksi kerja sudah kami sampaikan dalam bentuk PPT sebelum teman-teman kerja praktek. Jadi kami anggap bahwa instruksi kerja praktek itu teman-teman sudah pahami. Maka kita akan coba membahas mengenai pedoman penulisan laporan kerja praktek. Nah, di sini kalau nanti teman-teman baca buku pedoman yang ada di sini, di sini ada pedoman penulisan. Nah, teman-teman, karena kita sekarang sudah memasuki era pasca pandemi, kalau dulu itu laporan KP ini wajib untuk di-print, tetapi laporan KP untuk saat 2 tahun yang lalu dan sekarang dan ke depan, itu kami sudah tidak menerima laporan kerja praktek dalam bentuk print. Nah, sehingga nanti untuk kertas, ukuran kertas dan sebagainya itu formatnya hanya kalian buat di Word saja. Sedangkan nanti formatnya yang kita butuhkan itu adalah bentuk PDF yang nantinya akan diupload di Google Form. Nah, Google Form itu kita akan berikan di timeline deadline yang sudah tertera saat kemarin kita apa namanya diskusi gitu ya. Di pertengahan semester itu adalah timeline untuk deadline-nya. Nah, tetapi bagi teman-teman
yang kerja praktek di institusi atau di mitra KP yang menginginkan atau mewajibkan untuk memberikan laporan cetak, itu kalian cetak sendiri, cetak mandiri. Jadi nanti yang diberikan ke sana itu adalah versi cetaknya. Jika instansinya itu istilahnya itu membutuhkan versi cetaknya. Tetapi kalau tidak, ya kalian cukup kirimkan via email tertera masing-masing di instansinya, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kalian juga kirimkan versi PDF ke masing-masing dosen pembimbing kerja praktek. Itu dibutuhkan dosen pembimbing untuk pelaporan ke kami. Jadi nanti dikirimkan ketiga ya. Yang pertama adalah ke kami selaku tim KP, kemudian yang kedua adalah ke dosen pembimbing kerja praktek, kemudian yang ketiga adalah ke instansi terkait. Nah, ini mengenai pengetikan jenis huruf. Nah, jenis hurufnya adalah Times New Roman ukuran 12, kemudian bagi yang merupakan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa bahasa Latin dan lain sebagainya, itu kalian cetak dengan huruf miring atau italik. Tetapi kalau bahasa Indonesia itu tidak. Batas tepi kiri 4 cm, tepi atas 4 cm, bawah dan kanan itu adalah masing-masing 3 cm. Untuk jarak adalah 2 spasi, kecuali ringkasan, kutipan langsung, judul, daftar tabel, dan lain sebagainya itu dibuat jarak 1 spasi. Nah, ini teman-teman silahkan kalian pelajari mandiri mengenai proses penulisan yang ada di sini. Penomoran bab itu kita menggunakan angka Romawi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, dan seterusnya. Jadi tidak menggunakan alfabet 1, 2, 3 ya, tetapi kita menggunakan angka Romawi, dan seterusnya. Itu bisa kalian baca sendiri. Saya akan coba langsung ke bagian. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya, kata penghubung seperti sehingga, sedangkan itu digunakan untuk memulai suatu kalimat, itu tidak diperkenankan karena ini merupakan kata penghubung. Kata depan misalnya pada sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek sehingga susunan menjadi tidak baku. Nah, ini sebenarnya nanti teman-teman bisa membaca sendiri dan ini sudah sering diutak-atik di penulisan karya tulis ilmiah. Oke, nah di sini nama penulis, citasi dan lain sebagainya itu sudah paham ya, nanti misalnya DKK dan kawan-kawan atau et al. Itu harus konsistensi. Kalau kita menggunakan DKK terus, karena DKK berarti bahasa Indonesia tidak perlu dimiringkan. Tetapi kalau et al. Itu istilah asing berarti italik. Nah, ini penulisan daftar pustaka dan lain sebagainya. Teman-teman sudah paham apa yang dimaksud dengan referensi. Kalian mereferensi dari mana, tidak diizinkan melalui blogspot dan lain sebagainya. Blog yang dibuat secara pribadi ya tidak dipertanggungjawabkan. Karena ini merupakan laporan ke instansi juga, laporan ke prodi, maka teman-teman juga dibuat secara formal referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti jurnal. Teman-teman paham ya perbedaan antara jurnal, kemudian proceeding, bagaimana cara penulisan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau menggunakan buku, maka sertakan judul buku, penerbit, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya menggunakan web, misalnya informasi berita, perkembangan suatu kasus, data-data, dan lain sebagainya, itu kalian juga berikan linknya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah saya sering menemukan mahasiswa itu kalau nulis jurnal dan buku itu tidak pernah mencantumkan nomor halamannya. Padahal yang namanya buku, yang namanya jurnal, proceeding, dan lain sebagainya itu pasti ada nomor halaman, menandakan bahwa mahasiswa tidak membaca jurnal tersebut karena tidak tahu nomor halamannya. Nah, kemudian kalau kalian mencantumkan link internet, misalnya tadi informasi berita, sumber data, dan lain sebagainya, kalian juga wajib mencantumkan linknya gitu ya, HTTPS sampai ke terakhir, sehingga pada saat kita klik link tersebut itu akan langsung menuju ke web terkait dan kita juga menuliskan kapan tanggal diakses. Nah,
Ini hal sepele tetapi sering terjadi bagi teman-teman yang menulis laporan kerja praktek. Oke, saya akan lanjut. Ini sebenarnya kalau nulis laporan praktikum sudah tahu ya. Nah, di sini ada bab selanjutnya, yaitu adalah penulisan proposal kerja praktek. Teman-teman cukup lewati ini karena kalian sudah melewati kerja praktek, jadi tidak perlu membaca pada bagian proposal. Jangan keliru, nanti kalian malah membuat laporannya itu merujuk pada bagian proposal KP ini, bukan di bagian sini, tetapi kita akan turun ke bawah di bab 3, yaitu adalah laporan kerja praktek. Nah, laporan kerja praktek itu terdiri dari bagian awal. Nah, bagian awal itu memuat sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan ringkasan. Nah, bagian sampul itu memuat logo Universitas Ahmad Dahlan, mahasiswa dan NIM, nama program studi fakultas universitas. Nah, dan tahun penyelesaian dari tugas akhir tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman menyelesaikan di tahun 2022, ya berarti ditulis 2022. Nah, judul kerja praktek ditulis dengan huruf kapital. Selain nama spesies, dalam posisi simetris atau center, satu spasi dengan font Times New Roman, size-nya adalah 14. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah judul harus mewakili nama instansi mitra dalam kegiatan yang dilaksanakan. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama yang ada di sini adalah mewakili nama instansi dan kegiatan yang dilaksanakan. Contoh misalnya, proses pembuatan pupuk cair di misalnya mitranya misalnya di gimana ya contohnya misalnya di perkebunan kelapa sawit Imogiri Bantul. Nah, yang pertama adalah ada nama instansi yang tercantum di situ. Kemudian yang kedua itu adalah ada nama kegiatan yang dilaksanakan. Nama kegiatan yang dilaksanakan adalah proses pembuatan pupuk cair. Kemudian nama instansinya itu adalah perkebunan kelapa sawit Imogiri Bantul. Misalnya seperti itu. Contoh yang salah adalah itu adalah pembuatan preparat sediaan histologi insang ikan nila dalam kurung nama Latin titik, misalnya seperti itu. Memang ada kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu adalah pembuatan preparat histologi, tetapi tidak mencantumkan nama instansi. Nah, itu yang sering terjadi bagi teman-teman. Karena kita melakukan kerja praktek, bukan melakukan penelitian atau tugas akhir TA, skripsi, dan lain sebagainya. Ini yang perlu ditekankan bagi teman-teman semua. Teman-teman melakukan kerja praktek di instansi, bukan melakukan penelitian di instansi. Jadi, memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita mengikuti instruksi yang ada di sana. Jadi, saya sering menemukan di bagian latar belakang, di bagian tujuan, dan lain sebagainya, itu selalu menuliskan penelitian ini ditujukan untuk, atau penelitian ini bertujuan untuk. Nah, itu salah kaprah karena kalian tidak melakukan riset. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan itu adalah mengikuti prosedur yang ada di sana, dan ada beberapa kegiatan yang tidak menggunakan kaidah penelitian, sehingga tidak layak untuk dituliskan penelitian ini. Gitu ya teman-teman semua, walaupun ada dalam tanda kutip, walaupun ada beberapa instansi yang notabene melakukan riset, ada beberapa instansi yang melakukan kerja untuk pengambilan data penelitian, yaitu berarti kalian bekerja untuk meriset atau bekerja mengambil data penelitian karena instansi tersebut bekerja dalam bidang penelitian, LIPI, Datan, kemudian instansi-instansi misalnya yang di hutan dan lain sebagainya untuk pengambilan data dan lain sebagainya, itu memang dia bertujuan untuk pengambilan data. Tetapi tidak semua teman-teman di sini itu bekerja dalam instansi riset. Sehingga untuk judul itu harus mewakili nama instansi, mitra, dan kegiatan yang dilaksanakan. Nah,
Kemudian, itu nanti saya akan jelaskan di terusnya ya. Logo itu diameternya 6 cm. Nah, itu bisa diatur ya di Word gitu kan, di Microsoft Word itu klik kanan, kemudian atur diameternya 6 cm itu bisa. Oke, kemudian nama mahasiswa dan lain sebagainya bisa dibaca sendiri yang ada di sini. Nah, untuk judul, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Belum ada ya? Bapak izin bertanya, Oh, ada, silahkan. kan di judul lapangan KP itu ada kan yang nama asing itu kan di italic, di tulisannya di italic. Nah, itu tuh ada kan kalau saya kan emang di farmasi gitu kan ya, itunya apa KP-nya. Nah, itu kan misal ada bahan baku obat, SSG dan talkum. Nah, kan itu kan SSG sama talkum itu kan berarti di italic. Nah, dannya ini tuh ikut di italic atau tidak, Pak? Enggak. Dan itu kan bahasa Indonesia, enggak. Enggak. Ya udah, Pak. Oke. Yuk, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain lagi mengenai judul? Belum ya? Saya lanjutkan. Kalau belum, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, nanti bisa saat saya menjelaskan teman-teman bertanya juga. Nah, ada satu lagi kesalahan, yaitu pada bagian halaman pengesahan. Halaman pengesahan memuat tanda tangan persetujuan dari pembimbing. Pembimbing yang dimaksud itu adalah pembimbing lapangan. Jadi kan kalian sudah mendapatkan pembimbing lapangan di instansinya, itu minta tanda tangan di sana. Kemudian yang kedua adalah dosen pembimbing kerja praktek. Nah, itu adalah masing-masing dosen pembimbing kerja praktek. Nah, kemudian ketua program studi, bisa disingkat Kaprodi, atau kalau kalian tidak menyingkat, itu tulisnya adalah ketua program studi, bukan kepala program studi. Nah, yang sering salah ketik di situ. Ketua program studi, nah itu ada Dr. Anda Listiati Budi Utami SSC. Nah, NIP-nya teman-teman silahkan kalian cek. Ceknya di mana? Kalau nggak tahu, kalian bisa ngecek di Simero. Di bagian dosen itu kan pasti ada nama dosen ya, dan jadwal kuliahnya. Itu kalian bisa ngecek NIP-nya di sana. NIP bagi dosen-dosen pegawai negeri. NIY bagi dosen-dosen yayasan atau dosen Muhammadiyah itu NIY. Kalau yang panjang itu biasanya NIP. Contoh kalau saya misalnya Haris Setiawan MSc, NIY bukan NIP 6017074. Jangan salah nomornya. Kenapa? Salah ketik nama, salah huruf, salah tulis, dan lain sebagainya. Kalian harus mengulang tanda tangan dari awal. Misalnya pembimbing sudah selesai, nama dekannya salah, gitu kan, berarti harus ulang dari awal lagi. Apalagi untuk persetujuan dosen pembimbing lapangan kan susah, harus ke lokasi lagi. Jadi sebelum meminta tanda tangan, baca berkali-kali apakah halaman pengesahannya itu benar tulisannya atau enggak. Hal yang lucu adalah kalau nama dosen pembimbing lapangannya, nama dosen pembimbing kerja prakteknya aja lupa, salah. Pernah seperti itu, ada mahasiswa yang nggak tahu nama dosen pembimbingnya sendiri, itu kan kacau. Dan instansinya itu ada di LIPI. Mau nggak mau, mahasiswanya harus balik lagi ke LIPI. Untung ada internet, ada email, jadi bisa dikonfirmasi. Nah, teman-teman, sekali lagi jangan sampai salah ya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang sering salah kaprah lagi. Untuk tanda tangan terakhir itu adalah dekan atau wakil dekan. Nanti saya berikan informasinya ya. Dekan atau wakil dekan, berarti bukan dua-duanya, salah satu aja. Dekannya siapa? Pak Imam. Berarti kalau dekannya Pak Imam, ya tulisnya Pak Imam. Dekan, dekan FAS gitu ya, terus nama Pak Imam. Tapi kalau kalian menginginkan, misalnya Pak Imamnya nggak bisa tanda tangan, baru di luar negeri atau di luar kota, maka barulah kalian menuliskan wakil dekan. Nah, wakil dekannya Pak Agung, itu kalian bisa meminta tanda tangan Pak Agung. Kecuali kalau posisinya dekan nggak bisa diminta tanda tangan. Tetapi pada saat ini, sampai saat ini, alhamdulillah yang namanya tanda tangan dekan itu tidak susah. Jadi diwajibkan semua tanda tangan mahasiswa. Jika tidak ada
apa istilahnya tidak ada halangan tertentu, itu semuanya adalah dekan. Gitu ya. Jadi dekan, kemudian bukan dekan MIPA. Saya juga menemukan ada tulisannya dekan MIPA karena nyontek tulisan kakak tingkat. Dekan FAS gitu ya, kemudian namanya imam. Nah, nanti contohnya ada di halaman belakang. Nah, kata pengantar silakanlah kalian ucapan terima kasih dari di pihak-pihak yang kalian yang terlibat dalam tanda kutip di sini adalah yang terlibat. Jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang. Menurut saya singkat saja, tidak perlu sampai bestinya, sahabatnya itu ditulis semuanya gitu ya, sampai teman kosnya, teman kontrakannya itu ditulis semua, nggak perlu. Cukup nama-nama instansinya, dosen pembimbing lapangan, kerja praktek dan lain sebagainya itu yang ditulis. Jadi singkat, padat dan jelas. Daftar isi, daftar tabel, ringkasan dan seterusnya. Jika ada tabel lebih dari satu, ada gambar lebih dari satu, kalian wajib menuliskan daftar tabel dan daftar gambar. Kemudian ringkasan, nah di sini ringkasan itu seperti abstrak gitu ya, memuat judulnya, nama lengkapnya, tulisan ringkasan, kemudian isi ringkasan, pendahuluan, tujuan, metode, hasil, kemudian kesimpulan dari kerja praktek, ditulis maksimal 300 kata. Gimana cara menghitungnya? Kalian blok di Word, kemudian dilihat pada bagian bawah Word itu sudah tertulis ada berapa kata pada ringkasan tersebut. Times New Roman 1 spasi. Isi ringkasan tidak memuat sitasi, tidak ada sitasi sama sekali. Oke, itu adalah bagian awalnya. Saya akan masuk di bagian 1, pendahuluan. Apakah ada pertanyaan? Oke, nah kalau tidak, sekali lagi bab 1, yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang di sini, subbab dari pendahuluan itu ada latar belakang, tujuan kerja praktek, dan manfaat hasil kerja praktek. Di sini tidak ada rumusan masalah karena ini bukan penelitian. Latar belakang, nah di bagian latar belakang kalian mewajibkan alasan kenapa kalian melakukan kerja praktek di instansi tersebut. Hubungkan alasan pada latar belakang tersebut dengan kegiatannya. Dalam tanda kutip, kegiatan tersebut hanya bisa atau bisa dilakukan di instansinya. Contoh, kalian membuat latar belakang mengenai pembuatan pupuk organik cair. Nah, alasan kenapa kalian harus ke perkebunan Imogiri itu karena di sana dibutuhkan misalnya perkembangan atau dibutuhkan proses pembuatan pupuk organik cair, sehingga alasan kalian membuat pupuk di sana itu adalah di situ adalah kebutuhan pupuk yang ada di area situ. Itu kalian kaitkan latar belakangnya. Jadi bukan hanya latar belakang mengenai masalah-masalah penelitian saja. Kaitkan nama instansi, kegiatan apa yang dilakukan di instansinya, sehingga kalian ada alurnya kenapa kerja praktek di instansi tersebut. Itu kalian tulis di latar belakang. Kemudian kalian tulis tujuan kerja praktek. Tujuannya kalian untuk apa? Untuk mengeksplor apa? Untuk melakukan kegiatan apa yang nantinya akan bermanfaat, dan manfaat tersebut itu kalian tuliskan di kesimpulannya. Kemudian ada manfaatnya juga, nanti dikaitkan manfaat itu untuk instansinya seperti apa, kemudian manfaat untuk masyarakatnya itu bagaimana. Silakan kalian tulis sendiri. Oke, bab 1, apakah ada apakah ada pertanyaan? Belum ya? Ada? Ada yang mau tanya ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kemudian bab 2, nah di sini yang agak sedikit saya tekankan lagi, isi dari bab 2 itu adalah tinjauan pustaka, referensi-referensi daftar pustaka gitu ya. Isi dari tinjauan pustaka merupakan penyempurnaan tinjauan pustaka yang terdapat di proposal KP. Jika teman-teman buat proposal, tapi kalau tidak membuat proposal berarti kalian membuat awal untuk tinjauan pustaka ini. Tinjauan pustaka ini dilengkapi dengan deskripsi dari instansi tempat dilaksanakan KP. Meliputi apa? Deskripsi instansi atau mitra tersebut itu meliputi visi misinya kayak gimana,
struktur organisasinya itu bagaimana, dan kegiatan atau produk mitra yang dihasilkan. Contoh misalnya, di Merapi Herbal itu dia membuat obat-obatan. Obat-obatan yang dari herbal itu dari tanamannya apa saja sih, kemudian hasil produknya itu apa saja, kalau bisa ada fotonya, ini loh produk dari Merapi Herbal itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu bisa dalam tinjauan pustaka. Ini kayaknya ada yang belum ke-mute ya. Oke. Nah, jadi selain tinjauan pustaka mengenai mengenai tanaman obat, kemudian determinasinya seperti apa, jenis-jenis tanaman obatnya seperti apa, kalian perlu mendeskripsikan sendiri, subbab sendiri mengenai nama instansinya, visi misi, kegiatan apa yang dilaksanakan di sana, dan produk apa yang dihasilkan. Jadi selain kalian kerja praktek yang melakukan kegiatan tersebut, mengikuti kegiatan tersebut, kalian kan seolah-olah selama 1 bulan ini menjadi karyawan di sana gitu ya. Nah, berarti kan kalian tahu visi misinya apa, produk yang dihasilkan apa, struktur organisasinya bagaimana, siapa pemimpinnya, siapa kepala cabangnya, siapa direkturnya, strukturnya gimana, kemudian dibagi menjadi beberapa cabang, termasuk beberapa kepala lab. Nah, lab itu melakukan kegiatan apa saja, dan kalian di posisi laboratorium yang mana jika itu kalian berada di lab. Tetapi kalau misalnya ini instansi yang pribadi gitu ya, usaha pribadi seperti pertanian dan lain sebagainya. Nah, dia merupakan PT atau CV, mohon maaf. Kemudian di situ siapa yang mengusahakan sejarahnya seperti apa, kemudian produk yang dihasilkan bagaimana, pemasarannya di mana saja, kemudian apa yang kalian lakukan kegiatannya di sana. Nah, itu akan menjadi hal yang berbeda-beda tergantung dari laporan teman-teman semua. Ada pertanyaan untuk bab 2? Saya rasa tidak ada, saya akan lanjutkan lagi. Kemudian bab 3 di sini adalah metode kerja praktek. Yang pertama adalah waktu dan lokasinya. Nah, ini gampang ya, kalian cukup menuliskan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan lokasinya itu berada di mana. Nah, selanjutnya itu adalah alat bahan. Ini silahkan kalian uraikan alat yang digunakan selama 1 bulan di sana itu apa saja, dan bahan yang digunakan itu apa saja. Nah, cara kerjanya itu kalian bisa dibikin sub tertentu. Jadi enggak langsung 1 poin tertentu, tidak. Tetapi misalnya, Pak, saya itu di instansi ini melakukan 3 step. Yang pertama adalah proses pembuatan pupuk, kemudian yang kedua adalah pemupukannya sendiri, kemudian yang ketiga adalah mengambil atau mengukur hasil panen misalnya. Ya udah, berarti proses pembuatan pupuk kalian buat sendiri, proses pemupukan ke tanaman kalian bikin cara kerjanya sendiri, kemudian bagaimana cara kalian mengambil hasil panennya itu juga kalian dibikin subnya sendiri. Disitulah di cara kerja, kalau sudah selesai, bagaimana step dari cara kerja tersebut, alasannya, kenapa, bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya, itu kalian uraikan di hasil dan pembahasan. Jadi, hasil dan pembahasan ini juga akan mengikuti bagi teman-teman yang memang mendapatkan data gitu ya, mendapatkan data mungkin secara kualitatif atau secara kuantitatif itu akan enak banget untuk dibahas. Tetapi bagi teman-teman yang bekerja atau berkegiatan kerja praktek di bidang jasa, berarti alur dari prosesnya itu yang dikerjakan Pak saya ini di sana di rumah sakit itu hanya proses pelayanan saja Pak, untuk identifikasi darah. Nah, terus yang saya laporkan apa gitu kan ya, bagaimana proses cara mengidentifikasi profil darahnya, kemudian bagaimana mendeteksi bahwa darah tersebut itu pasien tersebut misalnya dalam keadaan positif atau dalam keadaan negatif, itu aja yang kalian bahas di hasil dan pembahasan. Jadi hasil pembahasan itu tidak diwajibkan dalam bentuk tabel, tetapi kalian bisa juga dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk grafik, gambar step by step, kemudian diagram dan lain sebagainya. Itu kalian silakan bimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing kerja praktek untuk sajian datanya. Setelah itu, kalian tadi menguraikan beberapa tujuan. Nah, tujuan itu akan dijawab di bagian kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa dari tujuan yang sudah kalian tuliskan tadi? Apakah kalian sudah istilahnya mungkin bagi teman-teman yang membuat produk baru, nah itu memberikan kesimpulan bagaimana
dan kemudian saran ke depannya bagaimana. Nah, saran ini jauh lebih baik adalah saran ke instansi. Saran ke instansinya, kan kalian sudah ke sana selama 1 bulan mengembangkan suatu produk atau misalnya kalian bekerja dalam suatu metode tertentu. Nah, pasti akan ada miss dan lain sebagainya, kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa memberikan saran di bagian bab 5 ini. Nah, saya akan kembali ke bab 4 lagi, mohon maaf ini saya kelupaan. Bagi mahasiswa yang bekerja mengikuti prosedur instansi dan mitra, dapat menuliskan pembahasan berupa prosedur yang dilakukan, bisa membahas mengenai SOP, alur kerja, atau metode dalam pengujian tersebut yang kalian uraikan secara jelas. Gitu ya. Nah, hasil dan pembahasan ini gabung jadi satu. Jadi bukan subbab sendiri hasil, kemudian pembahasan enggak, tetapi gabung jadi satu. Terus kalian cantumkan citasi-citasi atau referensi-referensi yang kalian jadikan citasi. Nah, kemudian di bagian akhir itu memuat daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini bisa berupa gambar-gambar yang bukan merupakan data utama yang dilampirkan di pembahasan. Nah, kalian gambar-gambar kerja, misalnya teman-teman baru ngukur pakai meteran atau pakai apa, itu bisa dimasukkan ke dalam lampiran. Nah, kemudian dilengkapi pula dengan surat keterangan telah selesai melaksanakan kerja praktek dari instansi yang bersangkutan. Nah, ini formatnya, kalau saya ringkas, sorry ya. Nah, ini saya ringkas. Nah, di sini ini ada rumusan masalah tadi dihapus ya. Mohon maaf, ini belum kehapus. Tapi ini tolong nanti teman-teman menjadi perhatian, kita tidak menggunakan rumusan masalah. Nah, kemudian, lampirannya itu terdiri dari 1, surat pengantar KP dari FAS. Kan teman-teman saat ke sana itu kan memberikan surat pengantar kan. Nah, surat pengantar itu kalian dijadikan sebagai lampiran. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan melaksanakan KP yang diisi oleh mitra KP. Jadi kalian bukti bahwa kalian sudah selesai dengan kerja praktek atau kegiatan kerja praktek di sana, itu adalah buktinya adalah meminta surat keterangan melaksanakan KP. Jadi kita tahu bahwa ini clear, nggak ngambang. Kalau mahasiswa tidak diberikan surat keterangan melaksanakan KP, itu membuktikan bahwa oh berarti ini masih ngambang nih, jangan-jangan si anak ini bolos selama KP berlangsung. Itu kita bisa detek. Jadi tolong lampiran 2 ini wajib dalam bentuk apapun, monggo nanti kalian koordinasi dengan pembimbing lapangan yang ada di sana. Kemudian yang ketiga adalah presensi harian atau logsheet lembar kerja yang kemarin saya sudah kirim di grup. Kemudian yang keempat, sertifikat ini opsional jika ada. Contohnya seperti ini teman-teman semua. Ini adalah cover laporan KP. Nah, ini adalah sedikit kesalahan. Ini cover laporan KP tahun dulu. Karakterisasi pertumbuhan dan uji aktivitas RPPT Rhizobakteri pemicu pertumbuhan tanaman hasil isolasi dari perakaran tanaman pisang. Ini adalah judul yang salah. Kenapa judul yang salah? Tidak ada nama instansi tempat kerja prakteknya. Nah, harusnya adalah karakterisasi pertumbuhan dan uji aktivitas bla 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 hasil isolasi di titik. Lokasinya di mana? Gitu ya. Nah, ini Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, karena ini tahun 2019 ya, belum berubah kita nama fakultasnya. Ini dirubah jadi FAS. Gitu ya. Nah, ini adalah halaman pengesahan. Dosen pembimbing, pembimbing lapangan, ada nomor identitasnya, NIY ataupun NIP. Oh iya, Pak, kalau misalnya ini mitranya instansinya itu CV, nggak punya nomornya, gimana? Nggak usah diisi. Kalau misalnya ada kan yang di usaha-usaha ternak atau usaha-usaha perikanan dan lain sebagainya yang buat sendiri, kemarin kayaknya ada beberapa instansi yang kayak gitu, itu berarti kosongkan saja, nggak perlu. Nah, kemudian ketua program studi, nah di sini ada NIP-nya. Nah, ini dia tanda tangan, karena ini formatnya mereka minta gitu ya, wajib dari sana, itu harus tanda tangan kepala bidang atau kalebnya, berarti di sini diberikan 1 lagi slot. Tapi kalau enggak, cukup pembimbing lapangan saja. Nah,
Terus kalau kosong gimana? Nah, di sini dekannya pindah di sini, pindah di bagian kepala sini, di bagian kanan. Nah, di sini kesalahan selanjutnya adalah penulisan dekan strap wakil dekan. Nah, ini kalau Pak Imam ini dia sebagai dekan atau sebagai wakil dekan. Harusnya wakil yang ada di sini itu harus dihilangkan. Jadi langsung dekan fakultas MIPA, terus langsung ditulis namanya. Gitu ya. Nah, ini formulir online besok saya akan berikan pada saat deadline untuk untuk mengumpulkan laporannya. Jadi ke kita itu nggak perlu kalian cetak, gitu ya teman-teman semua. Nah, ini lembar penilaian KP kalian juga lampirkan. Sudah dapat ya? Sudah dapat toh? Harusnya sudah minta ya teman-teman semua di PU ya. Nah, itu hasilnya isinya seperti apa? Kalian lampirkan di laporan KP. Kemudian, nah ini adalah surat keterangan telah melaksanakan. Formatnya seperti apa, terserah dari sana. Yang penting adalah bukti bahwa kalian sudah melaksanakan selama 1 bulan. Nah ini adalah dari sana memberikan format seperti ini. Nah kemudian ditandatangani bahwa si mahasiswa ini, NIM ini, perguruannya apa, sudah pada tanggal berapa sampai berapa, sudah melakukan kerja praktek. Bagi instansi-instansi yang tadi ya mitra-mitra yang tidak Pak ini kan mereka usaha sendiri, mereka nggak punya laptop dan lain sebagainya ya, berarti kalian memfasilitasi untuk membuat surat itu kemudian meminta beliau untuk tanda tangan. Nah ini adalah kartu presensinya paraf dari dari pembimbing lapangan. Nah, kemudian mengetahui kepala atau pembimbing lapangannya juga sama. Yang penting diketahui pihak instansi terkait. Ini kartu presensinya salah satu contoh. Ini tidak semuanya gitu ya. Nah, kalian melampirkan kegiatan yang selama 1 bulan itu. Seperti itu yang sudah saya sampaikan. Nanti akan saya kirimkan format ini ke grup. Apakah ada pertanyaan bagi teman-teman semua? Bapak izin bertanya, saya Anissa. Ya, Anissa silahkan. Nah, yang saya tanyakan tuh yang masalah lembar penilaian. Karena kan dari instansinya itu udah selesai sebenarnya Pak untuk lembar penilaian. Tapi itu kan saya mau nanya dulu, alur untuk meminta lembar penilaian itu gimana sih? Soalnya dari instansi itu malah saya mau minta itu malah nggak boleh, harusnya itu langsung diterbitkan langsung dikirimkan ke kampus, sedangkan tadi dilaporkan KP pun ada lembar penilaian, jadi itu dari instansi itu masih menahan itu, masih menahan. Ya nggak apa-apa. Nah, lembar penilaian. Oke, baik. Nah, untuk lembar penilaiannya, kalau untuk model instansi yang tertutup, model seperti itu instansi yang bagus gitu ya. Jadi memang mahasiswa tidak boleh tahu nih hasil lembar penilaiannya. Kalian bisa kirimkan nomor WA pembimbing kerja praktek kalian atau email, tapi kalian harus konsultasi sama dosennya dulu. Nah, siapa pembimbingnya? Dosennya? Dosennya siapa? Bulan. Nah, kamu koordinasi dengan Bulan ini nanti pembimbing lapangannya ingin mengirimkan hasil lembar penilaiannya ke Bulan. Nah, minta tolong ya Bulan, emailnya nanti akan dikirimkan dari sana ke emailnya Bulan, itu boleh. Atau diminta ke alamatnya Bulan, kalau itu mau dikirimkan via pos, itu pun juga boleh. Atau nomor WA-nya Bulan. Oke. Terus gitu untuk ya? Itu surat keterangan, iya siap. Nanya lagi untuk sertifikat kan kemarin saya itu jadinya dari instansi farmasi itu ikutnya kayak TKPA. Oke. TKPA. Nah, TKPA. Praktek kerja lapangan profesi apoteker gitu. Oke. Nah, sertifikatnya itu kan aturan kalau misalnya ikut yang magang itu kan magang, tapi kemarin dari instansinya itu saya dianggap saya ikut TKPA gitu Pak. Jadi itu bagaimana tetap sertifikatnya itu tetap dilampirkan dengan nama profesi.
Dilampirkan Apa nggak cacat apa-apa. atau gimana? Nggak apa-apa, dilampirkan saja. Sertifikat bahwa kamu sudah melakukan di sana, dilampirkan saja. Karena tadi sertifikat itu bukan lampiran wajib. Gitu. Oh iya. Yang berarti yang wajib itu surat keterangan setelah melakukan kerja praktek itu Pak, minta ke instansinya. Itu ya surat keterangan sudah selesai kerja praktek. Intinya minta bukti bahwa kami sudah selesai melakukan kerja praktek. Buktinya itu. Kemudian yang kedua adalah logsheet atau tadi logbook presensi harian. Jadi kita satukan gitu ya, antara logsheet dengan presensi kita jadikan satu. Nah itu kalian lampirkan. Gitu. Oh iya Pak. Soalnya kemarin cuma di bagiannya pas saya mau ngambil lembar penilaiannya itu cuma dikasih logsheet saja Pak. Nggak ada surat keterangan itu sama. Iya, nggak kalau apa-apa. minta langsung minta nomor Nanti dikonfirmasi nomor nggak apa-apa ya. dosen. Nanti dikonfirmasi aja. Iya Pak, siap. Oke, sip. Oke. Ada lagi? Ya Pak, ada lagi, mohon maaf lupa tadi. Nah, untuk lembaga pengesahan itu bagaimana Pak? Tetap misalnya minta dahulu, itu kan laporannya belum ada revisi dan sebagainya. Atau lebih baik nunggu revisi baru meminta tanda tangan ke instansi atau bagaimana Pak lebih baiknya? Saya juga kemarin ini makanya saya belum kembali ke Jogja karena itu masih tertahan dengan itu. Konfirmasi dulu aja ke instansinya, apakah kadang ada beberapa instansi itu yang membolehkan tanda tangan dulu halaman pengesahan tapi laporannya belum selesai karena misalnya kalau ada yang di Bandung atau misalnya di luar kota gitu ya, itu waktu untuk menginapnya itu jauh lebih lama lagi. Nah itu mau nggak mau harus pulang misalnya, nah sehingga kalian pulang dulu tetapi halaman pengesahannya udah dapat dulu. Nah itu tergantung dari instansinya. Jadi kalau instansinya itu nanti kalian konfirmasinya ke pembimbing lapangannya ya, Pak ini gimana ya untuk halaman pengesahannya, kita buat laporannya dulu baru dibuat halaman pengesahannya, atau boleh misalnya halaman pengesahan tanda tangan dulu, nanti setelah itu kita buat laporannya sambil mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing dan fakultas. Nah itu konfirmasi ke pembimbing lapangannya karena akan beda alur-alurnya tergantung dari instansi gitu. Kalau ada instansi yang saklek gitu ya, nggak bisa, ini harus selesai dulu laporannya, ya mau tidak mau balik lagi di awal tadi, teman-teman dalam kurun waktu dekat ini harus menyelesaikan semua laporannya termasuk tanda tangan dan lain sebagainya dijadikan sebagai bukti untuk penyelesaian tugas yang ada di sana gitu. Oke Pak, siap. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Belum ya? Oke, saya lanjutkan. Di sini ada Bagus. Bagus, silahkan resen. Bagus tadi. Oh iya Pak. Ya. Saya mau nanya Pak, tadi Bapak kalau nggak salah bilang memfasilitasi mahasiswa untuk mengumpulkan laporannya dan nggak perlu di print gitu kan Pak. Nah itu berarti di bagian logsheet gitu kita scan semuanya Pak berarti? Iya, di scan. Kalau cuman kita scan tanda tangannya gitu biar rapi, boleh nggak Pak? Enggak. Atau keseluruhannya? Keseluruhannya. Kan scan iya. sekarang bisa di scan printer atau misalnya pakai foto itu bisa ya, di foto pakai HP kemudian diedit itu scanner itu kan, aplikasi scanner itu kan juga bisa. Yang penting utuh. Karena kalau cuma foto tanda tangan kemudian ditempel-tempelin itu nggak bisa. Oh iya, baik Pak. Makasih Pak. Oke, cukup di scan aja atau di foto cukup. Oke, Wiwin silahkan. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya, tadi di bagian latar belakang, tinjauan pustaka Pak itu kan dijelaskan kayak profil dari instansi tersebut. Ya Pak, kebetulan tempat kerja praktek saya kemarin itu kan kayak di Balai Kesehatan gitu Pak. Apakah kita hanya menjelaskan terkait visi misi, sejarah, atau misalkan kalau ada penambahan seperti pemeriksaan apa aja yang bisa dilakukan di sana itu perlu dicantumkan atau tidak, Pak? Perlu. Selengkap informasinya. Mengenai konten itu kan sebenarnya nanti bisa diskusi dengan pembimbing kerja praktek gitu ya, karena
yang apa ya istilahnya yang paham dengan lokasinya. Nah, tetapi dari kami itu apa ya selengkap mungkin apa yang kalian buat sebagai laporannya, gitu. Jadi Baik misalnya Pak, kayak terima kasih. misalnya kayak apa yang bisa dikerjakan di sana walaupun kalian tidak melakukan itu misalnya seperti itu kan itu bisa dideskripsikan singkat. Nah itu juga nggak apa-apa. Bahkan baiknya itu misalnya kalian bisa berikan apa namanya peta Google Map-nya lokasinya di mana, kemudian kalian juga bisa berikan foto gedungnya, oh ini loh yang namanya balai kesehatan dan lain sebagainya, itu juga jauh lebih bagus lagi gitu. Oke, gitu ya. Oke, Baik Pak. Dinda. Oke, ada lagi cukup ya? Saya lanjutkan ke Dinda. Silahkan Dinda. Izin bertanya Pak, kan kemarin sempat menanyakan ya kepada instansi ada dokumentasi tempat sampling atau enggak ini terkait hasil dan pembahasan Pak. Karena kan di sini mencantumkan foto. Kalau misalkan nggak ada Pak, itu bisa nggak ya Pak kita ngambil dari Google atau enggak lewat Google Maps gitu? Boleh. Mungkin itu Pak. Boleh, asal Berarti kalian tinggal dicantumkan sumbernya Pak? yes, intinya adalah cantumkan sumbernya yang jelas. Oke, baik. Sama terkait ini Pak, misalkan kan kita sudah mengajukan ya surat apa namanya penilaian dari FAS itu. Nah terus kita sama kan itu ada judul sama tema. Nah kalau misalkan berbeda dengan judul yang di proposal yang di laporan itu bagaimana Pak? Nggak apa-apa. Bisa diganti nggak? Nggak bisa ya? Bisa diganti sih Pak, maksudnya yang di KP yang di KP FAS-nya itu bisa diganti atau enggak ya Pak? Karena kan mengikuti kondisi di sana juga ya. Kalau kemarin kan mintanya juga udah sebelum kita ke sana. Iya. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal nama Oh, mahasiswa, nama danimnya nggak berubah. Oh, oke. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Dia Putri, silahkan. Izin bertanya Pak, yang itu kan ada halaman pengesahan ya Pak. Berarti itu nanti tanda tangan basah habis itu di-scan begitu nggih Pak, baru dimasukin ke laporan? Itu monggo koordinasi, misalnya gini, koordinasi ke satu pembimbing lapangannya, kemudian semuanya tanya dulu. Nah ini kami sudah membuat, kiranya tanda tangannya seperti apa. Kalau mereka menghendaki basah ya berarti kalian basah. Kalau mereka bisa tanda tangan pakai PDF, ya nggak apa-apa, itu tetap dihapus. Kalau di kita di prodi dan di fakultas di dekan itu mereka bisa tanda tangan PDF, tanda tangan scan. Jadi tidak perlu kalian ngeprint diberikan ke sana, nggak perlu. Nanti cukup kalau ke prodi silakan hubungi ketua program studi masing-masing secara mandiri gitu ya, menghubungi beliau. Tetapi kalian juga harus dapat, jadi gini intinya. Yang pertama adalah pembimbing lapangan dulu. Setelah itu kemudian selesai kalian tanda tangan pembimbing kerja praktek, dosen pembimbing kerja praktek. Nah, kalau sudah selesai tanda tangan itu baru kalian meminta prodi. Jangan kalian belum dapat tanda tangan sebelum-sebelumnya tapi sudah minta tanda tangan Kaprodi. Jadi atas selesaikan dulu baru yang di bawah. Nah, ke Kaprodi nanti silahkan menghubungi Bu Listi secara mandiri apakah mau menghendaki tanda tangan secara tatap muka, maksudnya tanda tangan basah atau online. Kalau tanda tangan biasanya sampai sekarang tanda tangannya PDF. Termasuk nanti kalau sudah selesai ke TU, nah dari TU nanti langsung biasanya tinggal nunggu beberapa hari nanti sudah dapat tanda tangan dari Pak Dekan. Jadi tidak langsung ketemu Pak Dekan, janjian dengan Pak Dekan enggak. Menghubunginya lewat TU nanti ke Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Nah ini kayaknya di chat ada deh. Oh iya, oke. Siapa tadi? Cucu Cahyani, pertanyaannya sama ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini pertemuan online terakhir dengan kita ya Pak Ihsan ya. Setelah ini kalian silakan bimbingan secara mandiri ke
masing-masing dosen pembimbing lapangan dan setelah itu menyesuaikan waktu untuk ujiannya. Jadi mumpung ini masih bertemu dengan kami, saya dengan Pak Ihsan, apakah ada yang ingin mau ditanyakan? Kayaknya udah nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya. Ampun? Belum ada, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan gitu nggih? Cukup ya? Cukup, nanti recordingnya saya upload di YouTube, kemudian kalian bisa baca ulang lagi, tetapi nanti PDF-nya insya Allah juga saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, sukses selalu teman-teman semua, selamat menempuh semester 6 ini gitu ya, atau semester lanjut bagi yang mahasiswa yang bukan semester 6. Tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik, Mas Bapak semua, itu tadi adalah pemaparan mengenai laporan KP dari Pak Haris. Mohon diperhatikan apa yang sudah Pak Haris sampaikan tadi. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan mengenai laporan KP, sistematika laporan KP, ataupun nanti yang berhubungan dengan KP, nanti bisa menghubungi Pak Haris atau saya. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada satu lagi kasus biasanya dari pihak instansi itu nggak mau memberikan nilai sebelum mengirimkan laporan, itu sering kayak gitu. Nah, berarti nanti kalian harus form penilaian bisa diserahkan terlebih dahulu, tapi nanti untuk mendapatkan nilainya nunggu laporan KP yang sudah diserahkan ke instansi. Itu ada beberapa instansi yang seperti itu. Oke, baik, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan untuk pertemuan mengenai sosialisasi laporan KP. Semangat selalu, selamat menempuh semester baru. Semoga pada sehat-sehat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.